Cerita Kota Tua. Di kota tua ini aku terlahir, menjadi gadis kebanggaan seseorang. Mungkin ia hanya dapat mendoakanku tanpa berharap bahwa mimpinya akan terkabul. Dia memang wanita yang luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Ia rela mengorbankan mimpi yang ingin diraihnya demi sebuah adat yang telah ada sebelumnya. Aku hanya dapat mengatakan padanya, "Berjuanglah, Sri." Adalah kota tua yang membalikkan pikiranku. Sudah 4 tahun aku menetap di Jogja yang memaksaku untuk meninggalkan tanah kelahiranku. Sebuah kota tua yang mampu bercerita. Ayah dan ibu memintaku merantau untuk melanjutkan pendidikan di kota pelajar ini. Masih kuingat saat pertama aku berpisah dengan kawan-kawan SMA seperjuanganku. Mereka menangis dan menginginkan agar aku mengajak mereka pergi dari kota tua ini. Orang tuaku memang berasal dari kalangan berpendidikan. Mereka tidak akan membiarkan anaknya hanya tamat di bangku SMA. Di kota tua ini banyak cerita. Bagi seorang wanita seperti kami, tidak sepantasnya untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Namun, ayah dan ibu memintaku untuk tetap bersekolah setinggi mungkin. Bahkan harus melebihi pendidikan orang tuaku yang lulus sarjana pendidikan. Orang tuaku tak pernah mendengarkan perkataan orang di luar sana. Aku merasa sangat beruntung akan keadaan ini. Namun, bagaimana dengan Sri, teman seperjuanganku? Ia ingin menjadi seorang desainer artis. Cita-citanya harus kandas karena orang tuanya menyuruh ia menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Di kota tua ini telah menjadi hal biasa jika anak perempuan belia berusia 15 tahun sudah menikah. Itu sebabnya ayah dan ibu menyuruhku untuk tinggal di Jogja melanjutkan kuliah. Di tepi sungai kami duduk melihat air mengalir dengan lancar. Kami ingin kehidupan kami seperti itu, tak ada sedikit pun hambatan yang datang. Namun, jika begitu berarti ini bukanlah sebuah kehidupan. Mengharapkan semua jalan lurus tanpa sebuah belokan tidak dapat membuat kita kuat dan istiqomah kepadanya. Arum, kau sangat beruntung bisa melanjutkan sekolah dan mencapai keinginanmu untuk menjadi seorang dokter, kata Sri dengan air mata membasahi pipinya. Kau pasti tahu jika aku ingin sepertimu, menggapai impian yang selalu kita ceritakan. Kau selalu berkata padaku bahwa mimpi itu akan selalu datang dan pasti terwujud. Namun kau bohong. Menangis terisak. Mimpi itu akan hancur dan kau membuat aku semakin hancur karena memberikan harapan yang tak mungkin aku dapatkan. Tambah Sri. Aku terdiam sejenak mendengarkan perkataan Sri. Bukan maksudku untuk memberimu harapan yang tak mungkin terwujud. Namun, aku ingin kau tetap bersemangat dan yakin bahwa mimpi itu pasti akan kau raih, kata Arum menenangkan. Sekarang sudah tidak bisa. Seminggu lagi aku akan menikah dengan juragan sawit tetangga sebelah. Aku tak mungkin bisa mewujudkan mimpiku dalam waktu seminggu. Setelah menikah, bebanku pasti akan bertambah dengan kehadiran seorang anak, keluh Sri. Mungkin mimpiku harus terhenti sampai di sini. Tidak seperti kamu yang mungkin akan sukses dengan mimpimu itu. Sri, panggil Arum dengan pelan. Kau tak boleh berkata seperti itu. Mimpi itu harus tetap ada. Kau masih tetap bisa mewujudkan mimpi itu. Usiamu masih sangat muda dan perjuanganmu masih panjang, tambah Arum. Arum, jika kamu sudah sukses, jangan lupakan sahabatmu ini ya, perintah Sri. Kau harus sering menjenguk orang tuamu dan berusaha keraslah serta jangan sia-siakan kesempatan ini, kata Sri sambil mengusap air matanya dan tersenyum di hadapanku. Aku hanya mengangguk. Sri, aku tahu senyummu itu menyimpan kesedihan yang sangat mendalam. Aku melihat mata jernihmu itu, meyakinkanmu jika kau juga pantas untuk menggapai mimpimu. Hanya itu. Ya, hanya itu yang dapat aku lakukan. Kami berdiri dan segera pulang karena matahari telah terbenam. Menggunakan sepeda butut merah, kami berboncengan, mengayuh dengan penuh harapan agar mimpi dapat terwujud. Sri, tetaplah yakin bahwa mimpimu akan menjemputmu, gumam Arum dalam hati. Rumah Sri tampak berjubel dengan kehadiran tamu undangan yang mendoakan pernikahan Sri. Aku melihat semua orang tertawa bahagia, termasuk kedua orang tua Sri. Namun, aku tak melihat hal yang sama pada wajah Sri. Walau ia selalu memberikan senyuman kepada setiap orang yang menyalaminya,
Namun senyuman itu adalah senyuman kesedihan. Ia memang sahabat terkuat yang telah aku kenal. Aku tak bisa membayangkan jika aku berada di posisinya. Aku tak akan bisa sekuat dia. Dia memang wanita yang luar biasa. Melepaskan semua impiannya untuk melihat keluarganya tertawa. Aku mendekati Sri dan laki-laki yang telah sah menjadi suaminya. Melihat kehadiranku, Sri tersenyum dan memelukku sebagai undangan terakhirnya. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Aku tahu bahwa dia ingin menguatkan hatinya. "Selamat, Sri," kata Arum pada Sri. "Selamat, Mas," lanjut Arum sambil berjabat tangan dengan Mas Tony, suami Sri. "Terima kasih, Dek," jawab Mas Tony. Aku hanya membalasnya dengan senyum. Sebagai sahabat yang paling dekat dengan Sri, Ibu Sri mencium pipiku dan bertanya kapan aku akan menyusul anaknya. Aku merasa semakin tak tega kepada Sri yang berada di sampingku. Hatinya pasti sangat sakit. "Ayah, Ibu," panggil Arum. "Doakan Arum agar Arum dapat melaksanakan amanah yang dititipkan oleh ayah dan ibu kepada Arum," sambil memeluk kedua tangan orang tuanya dengan pipi yang basah. "Ayah dan ibu akan selalu mendoakan putri kami," kata ibu penuh kelembutan. "Jaga diri baik-baik, sekolah yang benar dan jangan kecewakan ibu dan ayahmu di sini," tambah ibu. "Arum janji, Bu. Arum akan berusaha untuk menggapai impian Arum dan membahagiakan ayah dan ibu," jawab Arum. Tukang ojek sudah menunggu di depan rumah. Aku menggendong ransel dan segera pergi naik ke motor. Ayah dan ibu tersenyum senang melihatku walau ada kesedihan, karena ia harus hidup berdua tanpa kehadiranku untuk beberapa waktu ini. "Arum!" Suara kencang dari arah belakang. "Sri!" sautku sambil menoleh ke belakang. Tunggu sebentar. Kau tak ingin berpamitan denganku?" tanya Sri menyindir. "Bukan begitu, Sri, tapi..." kata Arum canggung. "Sudahlah, ini surat untukmu." Sambil menyodorkan selembar kertas warna merah bertuliskan "Untuk Arum" di bagian muka. "Terima kasih, Sri," kataku sambil tersenyum. "Cepatlah naik, jangan lupa baca ya kalau sudah sampai," perintah Sri. "Iya," jawab Arum singkat. Aku segera naik dan menuju terminal yang sangat jauh dari desa ini. Masih butuh waktu yang lama untuk sampai di Jogja. Aku hanya bisa berdoa agar semua dimudahkan olehnya, dan aku dapat kembali menemui orang-orang dengan kesuksesanku. Aku telah menginjakan kaki di tanah Jawa. Berbeda dan sangat berbeda. Terlihat rindang dengan pohon-pohon yang tampak subur. Udara serasa segar walau siang hari. Berbeda dengan kota tua yang menjadi tempatku bernaung. Ya, tanah yang tampak kering dan semua mengharapkan hujan untuk mendapatkan air bersih. Jogja memang istimewa. Sesuai dengan julukannya, di kota ini aku akan tinggal bersama nenek yang lama tak aku temui kecuali saat lebaran datang. Tempat yang terlalu jauh membuat keluarga kami jarang berkunjung ke Jogja. Melanjutkan kuliah di Universitas Gadjah Mada membuatku yakin bahwa mimpiku akan segera terwujud. Awal masuk kuliah, aku masih sangat awam dengan teman-teman baru yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Di taman Fakultas Kedokteran, aku duduk sendiri. Aku merasa kesepian karena tak ada teman yang bersamaku. Srinan jauh di sana, aku merindukannya. Seharusnya kita dapat bermain-main dan mengukir mimpi kita di tempat yang sama, sesuai dengan yang telah kita cita-citakan. Tak kusadari, telah duduk laki-laki berkacamata di sampingku. Ia mengagetkan lamunanku. "Halo," sapa laki-laki itu. "Iya," jawabku. "Perkenalkan, aku Yoga," sambil mengulurkan tangannya. "Siapa namamu?" tanyanya dengan nada ceria. "Aku Arum," jawabku singkat. "Oh ya, di sini sangat enak," kataku sambil santai memulai pembicaraan. Kami duduk di kursi itu dan berbincang-bincang, sekedar bertukar pikiran tentang semua yang kita ketahui. Dia orang yang sangat asik, menyenangkan. Yoga, orang pertama yang aku kenal di sini. Aku tak sendiri lagi sekarang. Tanpa disadari, kami telah membicarakan tentang hal pribadi yang mungkin itu adalah rahasia kita masing-masing. Kami sangat dekat sekarang, apalagi dia juga anak fakultas kedokteran, jadi kita akan sering bertemu dan jalan bersama. Kita akan sering menghabiskan waktu lebih lama untuk bersama, berjalan-jalan dan bercanda tawa.
Rasanya dia yang menggantikan posisi Sri di Jogja. Walaupun Sri tak dapat digantikan, tetapi Yoga mampu membuatku merasa bahwa Sri ada di sini. Bahwa sahabat masa kecilku ada di sini. Ya, di sini bersamaku. 4 tahun menjalani kuliah membuatku rindu dengan kota tua tempatku dibesarkan. Seperti apakah ia sekarang? Bagaimana dengan kabar Sri sekarang? Bus ini berjalan membawaku ke arah kota tua yang aku rindukan. Dengan membaca kembali surat yang ditulis Sri, aku duduk tertunduk. Assalamualaikum Arum, kau pasti sedang bahagia sekarang. Kau dapat menggapai semua cita-citamu. Aku di sini akan selalu berdoa untuk kesuksesanmu. Arum, jika kau telah senang di sana, jangan lupakan sahabat kecilmu ini ya. Walau telah banyak teman di sana, tapi jangan ganti aku di hatimu. Aku akan menunggumu di sini dengan kesuksesanmu. Salam sayang, Sri. Air mataku menetes kembali saat melihat kertas merah ini. Kertas yang sudah mulai pudar warnanya karena selalu ada air mata yang jatuh saat aku membacanya. Aku teringat akan kejadian yang terasa sangat menyedihkan. Aku tertunduk dan berusaha menghilangkan air mata ini dari pipiku. Aku tak ingin mataku sembab, dan orang-orang yang aku sayangi mengkhawatirkanku akan hal ini. Kamu kenapa? Tanya Yoga sambil melihat ke arahku. Ia terbangun dari tidurnya. Tidak, aku baik-baik saja, jawab Arum dengan senyum manisnya. Apa itu? Tanya Yoga sambil menunjuk kertas merah yang Arum bawa. Ini surat dari Sri, jelas Arum. Aku akan selalu menangis jika membaca surat ini, tambah Arum. Sudahlah, sekarang kita akan bertemu dengan Sri, ucap Yoga sambil menepuk-nepuk bahu Arum. Dia pasti akan senang dengan kehadiranmu. Arum hanya menganggukkan kepala. Ia tak sabar untuk segera pulang dan bertemu dengan keluarganya, juga bertemu Sri. Ia pasti sudah berbeda dengan 3 anak yang telah dimilikinya. Kata ibu, Sri sekarang sudah tampak bahagia dengan kesehariannya sebagai istri juragan sawit. Ia selalu datang ke rumahku dan memasakkan makanan untuk ibu dan ayah. Ia tahu bagaimana perasaan ibu dan ayah tanpa aku. Ia memang wanita yang sangat luar biasa. Terima kasih Sri. Bus ini telah melaju melewati hutan yang mengering. Masih sama seperti dulu. Kota ini tak berubah. Mungkin hanya usianya saja yang berubah. Ya, berubah semakin tua. Aku memandangi tempat ini bersama Yoga. Ia bertanya sangat banyak tentang kota ini. Kota yang pasti berbeda dengan ekspektasinya. Rumah warna hijau telah terlihat oleh mata. Itu rumahku, kata Arum sambil menunjuk ke arah rumah kecil itu. Aku dan Yoga segera turun dan berjalan mendekat ke tempat itu. Sambutan dari ibu dan ayah sangatlah berlebihan. Ibu telah memasak makanan yang sangat banyak dan menyuruh tetangga agar datang untuk melihatku. Aku sangat malu sekarang. Wajarlah, di tempat kami hanya sedikit wanita yang dapat melanjutkan sekolah, bahkan hingga sarjana. Arum, itu siapa? Tanya Sri sambil mendekat ke arah Arum dan Yoga. Oh iya, perkenalkan dia Yoga, teman satu kampus Arum, kata Arum memperkenalkan Yoga. Apakah ini imam yang kau ceritakan pada ibumu? Kata Sri mengejek Arum. Arum terdiam dan pipinya mulai memerah. Ia terlihat malu-malu menjawab pertanyaan sahabatnya itu. Yoga tersenyum manis dan mengajak semua orang berjabat tangan, memperkenalkan dirinya. Mereka menepuk-nepuk bahunya dengan tertawa lepas seperti melihat anaknya. Yoga hanya membalas dengan senyuman hangatnya.